Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Ciko Asa. Nah, pada siang hari ini saya akan menjelaskan kebenaran firman Tuhan yang sudah saya pilih di dalam Perjanjian Lama, Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi, "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan." Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan kebenaran firman Tuhan serta menerapkannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan hari lepas hari. Tema di dalam perenungan kita di saat ini, saya mengambil tema yaitu takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, takut akan Tuhan dimulai dari sebuah kesadaran bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha kudus. Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Tuhan adalah pribadi yang maha pencipta langit dan bumi. Tuhan adalah satu-satunya yang layak dipuji, satu-satunya yang layak disembah, satu-satunya yang layak diagungkan, dan Tuhan adalah satu-satunya yang layak dihormati. Takut akan Tuhan juga berarti melihat Tuhan sebagai pemegang otoritas tertinggi. Tuhan sebagai pemberi hukum dan raja di atas segala raja. Lebih lanjut lagi, takut akan Tuhan menjadikan motivasi manusia untuk hidup taat, untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, untuk hidup seturut sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita adalah orang yang takut akan Tuhan jikalau kita hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita adalah orang yang takut akan Tuhan jikalau kita tidak hidup sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Oleh sebab itu, takut akan Tuhan, maka kita harus hidup seturut sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, dalam refleksi kita di siang hari ini, kita akan belajar beberapa prinsip atau beberapa bentuk atau beberapa landasan mengenai tema kita, yaitu takut akan Tuhan dalam konteks Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Nah, prinsip yang pertama atau bentuk yang pertama daripada takut akan Tuhan, bentuk yang pertama yaitu memiliki hikmat. Nah, kalau kita melihat di dalam Amsal 1 ayat 2, untuk mengetahui hikmat, bagian A dikatakan untuk mengetahui hikmat. Jadi kata hikmat dalam Amsal 1 ayat 2 dalam bahasa Ibrani menggunakan istilah hokmah. Istilah hikmat atau hokmah yang dipergunakan dalam Amsal 1 ayat 2 ini berfungsi sebagai kata kunci bagi seluruh kitab Amsal. Selain itu, menurut seorang penafsir, istilah hokmah sering digunakan dalam seluruh Perjanjian Lama. Istilah ini digunakan dengan makna umum, yaitu kepandaian, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Jadi dari hal ini, istilah hokmah mengalami perkembangan makna dari yang bersifat teknis kepada yang bersifat religius. Kalau kita melihat di dalam pandangan James J. Pantau menjelaskan bahwa hikmat berkaitan dengan kemampuan
untuk menghindar sekaligus keterampilan untuk menangani masalah. Hikmat mengandung makna keterampilan untuk menangani masalah yang muncul di dalam setiap kehidupan. Hikmat adalah pengetahuan praktis yang menolong seseorang untuk mengetahui bagaimanakah agar bertindak dengan tepat. Menolong seseorang bagaimanakah agar bertindak dengan benar, dengan tepat, sesuai dengan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang memiliki hikmat, tidak hanya bersifat intelektual atau bersifat pengetahuan, namun menjalankan hidup dengan tepat sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dalam situasi yang tidak memungkinkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hikmat memiliki perbedaan dengan pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan bukanlah dua hal yang memiliki makna yang sama, tetapi hikmat dan pengetahuan memiliki makna yang berbeda. Pengetahuan lebih kepada aspek teoritis, sedangkan hikmat lebih kepada aspek praktis. Kita tahu bahwa orang yang melakukan kesalahan perlu ditegur. Ini merupakan aspek intelektual, aspek pengetahuan, tetapi aspek hikmat, bagaimana cara kita menegur orang yang melakukan kesalahan. Ini merupakan sebuah hikmat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, ini bagian yang pertama. Takut akan Tuhan adalah memiliki hikmat. Bagian yang kedua, takut akan Tuhan memiliki bentuk, yaitu menerima didikan. Nah, kata didikan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata musar, yang juga diterjemahkan dengan kata koreksi. Kata ini muncul dan menunjukkan keseriusan dari konsep hikmat. Didikan atau koreksi menyeratkan ancaman atau penerapan hukum bila instruksi itu tidak ditaati. Artinya bahwa orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mau menerima didikan, orang yang mau menerima koreksi agar dirinya menjadi lebih baik lagi. Didikan melalui apa? Didikan melalui firman Tuhan. Firman Tuhan mendidik kita, firman Tuhan mengoreksi kita agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan kita juga memperoleh didikan melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan, melalui renungan-renungan firman Tuhan. Kita dididik. Jikalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan menerima didikan itu sebagai pembelajaran, sebagai koreksi agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, kita juga menerima didikan melalui pendidikan formal, misalnya dalam lingkungan sekolah, di mana guru-guru kita mendidik kita agar kita menjadi pribadi yang memiliki karakteristik yang baik, pribadi yang memiliki sikap hidup yang baik, pribadi yang memiliki perbuatan yang baik. Selain itu, dalam pendidikan informal, di mana orang tua mendidik anak-anaknya agar memiliki sikap hidup yang baik. Jikalau kita takut akan Tuhan, maka konsekuensinya adalah kita menerima didikan. Nah, ini bagian yang kedua di dalam takut akan Tuhan. Bagian yang ketiga, takut akan Tuhan memiliki bentuk
yaitu memiliki hidup yang penuh dengan kepandaian. Kata pandai dalam bahasa Ibrani yaitu musal haskel. Ini merupakan ungkapan bagi hikmat dari masa sebelum pembuangan. Kata haskel atau kepandaian digunakan dalam hal yang bersifat teknis dan bersifat praktis. Kepandaian ini berguna dalam pemerintahan serta pendidikan, tetapi kepandaian itu diberikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jadi orang yang pandai, orang yang memiliki kepandaian itu bukan karena hasil usahanya, itu bukan karena kelebihannya, itu bukan karena kecerdasannya, itu bukan karena intelektual di dalam dirinya, itu bukan karena kelebihan di dalam dirinya, tetapi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang memiliki kepandaian karena bersumber daripada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepandaian, Tuhan akan mengaruniakan kepandaian di dalam dirinya. Bagian yang keempat, bentuk yang keempat daripada takut akan Tuhan adalah memiliki kecerdasan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam bahasa Ibrani kata cerdas menggunakan kata orma, yaitu orang yang cerdas akan mampu berpikir secara rasional, akan mampu berpikir secara logis dan secara spesifik, dapat membedakan mana hal yang buruk dan mana hal yang baik, serta menerapkan hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Andi Gunawan menjelaskan bahwa orang yang hidupnya cerdas, ia memiliki kemampuan untuk mempelajari atau mengerti segala sesuatu dari pengalaman pengetahuan. Dengan kata lain, orang yang cerdas, ia belajar dari pengalaman dan mampu melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap lingkungan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang memiliki kecerdasan. Nah, bagian yang kelima, bentuk daripada takut akan Tuhan adalah hidup bijaksana. Orang yang takut kepada Tuhan adalah orang yang memiliki bijaksana. Kata bijaksana dalam bahasa Ibrani menggunakan kata mezima. Inilah yang akan memampukan orang muda Israel melepaskan diri dari jerat orang fasik yang selalu ada dalam sepanjang sejarah Israel, terutama pada masa pembuangan dan sesudahnya. Istilah mezima juga digunakan bagi orang muda agar mereka memiliki kemampuan untuk bersikap bijaksana, untuk memelihara diri dari jalan orang fasik. Kalau kita melihat di dalam pandangan Nestor Tambunan menjelaskan, bijaksana berarti berpikir dan bertindak dengan baik, bertindak dengan benar, melakukan hal yang semestinya dan benar dari sudut aturan dan etika. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup penuh dengan bijaksana. Dalam hal ini berpikir dan bertindak dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membandingkan di dalam ajaran filsafat, filsafat berusaha untuk mencari kebijaksanaan yang sejati. Di dalam filsafat berusaha untuk menemukan di manakah kebijaksanaan yang sejati. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, filsafat belum menemukan jawaban yang esensial daripada kebijaksanaan. Oleh sebab itu, ketika Sokrates ditanya oleh seseorang yang menanyakan kepada Sokrates, apakah engkau orang yang bijaksana? Sokrates dengan rendah hati berkata, aku bukan pemilik kebijaksanaan. Aku hanya pencari kebijaksanaan. Jadi di sini Sokrates adalah pencari kebijaksanaan. Sokrates adalah pecinta kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang sejati
belum ditemukan di dalam filsafat. Tetapi ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, di sini dijelaskan bahwa bagaimanakah agar kita memperoleh kebijaksanaan? Bagaimanakah agar kita memperoleh kebijaksanaan yang sejati? Jawabannya adalah takut akan Tuhan. Nah, bagian yang ke-6, bentuk yang ke-6 daripada takut akan Tuhan, bagian yang ke-6 yaitu memiliki pertimbangan. Pertimbangan berasal dari bahasa Ibrani, tabulot, memiliki pertimbangan. Artinya bahwa seseorang yang memikirkan baik dan buruknya sebuah rencana ataupun tindakan yang ia lakukan ke depannya. Sehingga ia memikirkannya dengan matang apa yang menjadi keputusannya. Sehingga apa? Sehingga ia memikirkannya dengan matang apa yang menjadi keputusannya. Sehingga menghasilkan pertimbangan yang baik dan benar guna mencapai sebuah tujuan yang membuahkan hasil yang tidak merugikan, baik merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mampu mempertimbangkan segala sesuatu secara cermat, secara teliti. Apakah hal yang akan dilakukannya memberikan manfaat praktis bagi dirinya maupun bagi orang lain? Apakah berdampak positif bagi dirinya atau bagi orang lain, ataukah tidak? Jikalau memberi dampak positif bagi dirinya dan bagi orang lain, maka dia dapat melakukannya dengan baik. Segala sesuatu dipertimbangkan dengan matang. Jadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang mampu mempertimbangkan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita sudah belajar mengenai bentuk daripada takut akan Tuhan. Memiliki beberapa bentuk, yaitu takut akan Tuhan memiliki hikmat, menerima didikan, hidup penuh kepandaian, hidup penuh dengan kecerdasan, hidup dengan bijaksana, dan memiliki pertimbangan. Tentu semuanya ini tidak kita dapatkan begitu saja, tetapi harus memiliki semangat untuk memperolehnya melalui belajar firman Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Jika kita tidak memiliki semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan dan hidup dengan takut akan Tuhan, maka kita hanya akan menjadi orang bodoh yang tidak suka hikmat, yang menghina hikmat dan didikan. Takutlah akan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi dasar di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita mengisi hidup kita dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.